Terkadang luka dapat menuntun kita menemukan tujuan hidup kita. Luka yang kita dapat dari masa lalu terkadang membawa kita sulit untuk keluar dari bayang-bayang sendu. Tapi kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan di mana dan oleh siapa. Tapi kita tentu bisa memilih untuk tidak ada di jalan pendahulu kita yang mungkin juga terluka. Kali ini saya ingin bersama sahabat Eka menemukan kedamaian tentang masa lalu dalam dirinya. Saya Sheryl Hatumesen. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. Oke. Kan kayak jangan kaku-kaku amat gitu loh ya kan. Tapi lo harus kenalin diri dulu, ya kan, harus tahu dulu. Kasih tahu sama yang nonton siapa nama lo, hobi kata mutiara. Terus udah gitu moto hidup. Iya dong, zaman dulu kan gue nggak tahu ya, gue sama lo kecilnya kan beda. Kalau gue waktu kecil tuh suka tuker-tukeran kertas file terus nulis moto kata-kata mutiara, moto hidup. Lo ngerti gitu gak sih? Ini bukan sih yang kertas yang ada gambar-gambarnya gitu? Iya, kertas file. Kertas file kan? Dulu iya, suka tuker-tuker tapi nggak pernah. Berarti itu seangkatan guys? Enggak sih. Oh enggak, kurang ajar sih. Mana gue lebih muda? Oh, gue baru lulus kok. Tuh kan, sumpah dari tadi tuh turun melulu. Ya nggak apa-apa. Nah, itu berarti tandanya gue harus diet. Karena setiap gue senderan dia geser. Karena mungkin terlalu tinggi kali itu. Oh gitu ya? Ya nggak? Oh ya, mungkin ya. Ya nggak apa-apa deh, biarin aja. Anyway, silakan perkenalkan diri lo dulu. Mungkin ada yang mau tahu, mau kenalan. Single or available. Nanti aku gituin, tenang. Hai. Mungkin kalian nggak kenal gue. Jadi ini temen gue, namanya Eka Lestari. Ada belakangnya lagi nggak nama lo? Ada. Apa? Enggak dong, terakhir udah itu Eka. Adriana Eka Lestari. Adriana. Anastasia Adriana Eka Lestari. Anastasia nama baptis. Eka Adriana. Adriani siapa sih anak? Tunggu bentar, tadi pertama siapa? Anastasia Adriana. Anastasia, iya. Ani. Anastasia Adriani Eka Lestari. Jadi intinya adalah hari ini tuh gue menemani, enggak hari ini. Kemarin itu kita pergi ke Bali karena mau menemani si Eka ini katanya healing. Iya, terus gue pikir gue pikir kenapa ya Pak angkatan orang-orang kayak lo itu sukanya healing, tiap hari pergi healing. Healing lo tipe yang itu gak sih? Enggak ya? Enggak tiap hari juga sih. Tapi lo dalam hidup tuh kayak punya ini nggak? Punya gue tuh pokoknya hidup tuh harus sukses, obsesi gue mau begini. Ambi gak sih orangnya? Gue tuh bukan tipe yang ambi ya. Lebih ke gue punya tujuan waktu itu adalah gue pengen kerja nih, gue pengen bisa hidup sendiri, pengen nggak ngerepotin orang. Kenapa gitu? Maksudnya berarti cita-cita lo sesimpel itu gitu? Sesimpel aja, gue pengen gue bisa menghidupi diri gue sendiri, nggak pakai uang dari keluarga gue, seperti itu sih. Kayaknya kan emang semua orang kayak gitu kan biasanya. Ya. Tapi mungkin kalau dengar cerita dari lo gitu, yang ini yang mau diceritain juga, apakah itu lo tuh kayak pengen buru-buru keluar dari rumah, apa kayak gimana? Mungkin lo cerita dulu deh back then gitu ya. Lo tuh lahir di tahun berapa? Deket kan sama gue kan? Kayak, aduh, aku harus jawab apa? Maksudnya berapa tahun? Lo sekarang berapa tahun? Tebak dong berapa? 35 kan? Amit zaman baik. Setelah itu muka aku. Enggak ya? Berapa? Aku masih 26 dong, masih imut-imut. 26, oke. So gimana ceritanya dulu? Apa yang menyebabkan akhirnya, aduh ayo dong kita ke Bali, kita do something untuk mungkin lo bisa release gitu loh. Ya kan? Maksudnya sekarang tuh kayak tuh ternyata ya gue baca artikel, ada artikel yang bilang bahwa kita tuh hidup dari our childhood trauma. Dan kadang childhood trauma kita tuh bikin kita tuh cari orang yang salah, misalnya dalam pasangan, ya kan? Atau misalnya kita tuh punya pretensi untuk cari orang yang bermasalah terus sesuai dengan childhood trauma kita. Nah jadi, tapi kan gue lihat ya maksudnya lo baik-baik aja gitu secara relationship tuh ya. I mean you quite well, hidup lo juga baik-baik aja gitu. Dan ada orang yang di luar bilang katanya kalau orang hidup dalam broken home, banyak juga yang broken, tapi gue percaya itu salah sih, ya nggak? Benar. Karena contohnya lo gitu loh, gue tuh hidup kerja lurus aja,
lo bisa nunjukin kalau broken home is not always a broken person, ya kan? Iya. Lo ceritanya dulu gimana, Bu? Jadi gini, gue itu bisa dibilang dari keluarga fucked up ya. Boleh gak nih? Boleh. Fucked up ya. Nggak apa. Gue Faktanya tuh gimana? fucked upnya gini. Pertama, bapak ibu gue itu kan terus cerai. Kalau gue cerai. Ya cerai lah pokoknya. Mereka nikahnya juga nggak bagus, gue cerai. Terus gue diambil sama kakek nenek gue. Kebetulan bapak gue itu dulu apa dibilangnya? Pengguna. Oh, drug user lah ya. Ya, terus bahkan sampai sekarang masih, jadi masih hidup Serius sampai lu? sekarang. Dia masih udah pengguna, main cewek. Wah, Wow, sorry itu tuh parah banget deh. Pokoknya gitulah. Terus nyokap gue kan juga pergi. Gue nggak pernah dihubungin sama nyokap gue sampai sekarang. Tapi lo sempet tinggal sama nyokap lo? Enggak. Oh, pas kecil katanya sih. Oh, lo gak inget juga? Enggak dong, kan gue diambil sama kakek nenek gue itu umur 6 bulan. 6 atau 9 bulan, 9 bulan. Oh, berarti ya masih kecil, masih bayi ya? Masih bayi. Lo gak inget ya? Gue diasuhnya tuh sama ada mbak ART. Sampai sekarang masih kerja sama gue. Jadi udah kayak ibu gue gitu. Sama almarhum nenek gue, sama kakek gue. Gitu. Oke, itu berarti lo diambil di umur 9 bulan. Berarti pada saat kecil gue tuh pengen tahu aja ya. Pada saat kecil lo tuh kan kalau orang kan punya sosok oke, mama, papa gitu ya. Yang lo panggil mama papa itu berarti kakek nenek lo. Iya, gue tuh baru tahu bahwa itu bukan orang tua gue pas SD kelas 6. 5 or 6 gitu. Taunya gimana? Tiba-tiba mereka ngasih tahu bahwa papa mama ini bukan papa mama kamu sebenarnya. Papa kamu adalah orang yang selama ini kamu panggil om. Jeder. Itu gimana tuh? Kalau di film media, Kalau film sinetron zoom in zoom out gitu ya? iya benar-benar. Kayak gitu kan. Terus gue nangis gitu. Dan yang gue sebelin lagi adalah orang yang paling gue benci saat itu ternyata adalah bokap gue. Oh, jadi pada saat lo belum tahu dia itu bokap lo udah benci sama dia? Benci karena gue pas kecil tuh digebukin sama dia. Gue digebukin, pokoknya Pada saat lo abuse dibilang lah. dia om itu? Iya. Tapi dia selalu bilang, gue ini bapak lu gitu. Tapi aku dibilang sama kakek nenek itu om. Ya gue lebih percaya kakek nenek gue saat itu lah Iya, gitu kan. iya. Kenapa kok dia mengaku aku papa gitu loh. Aku tanya. Terus enggak, biarin aja, emang dia gitu orangnya, digituin. Salahnya mereka juga sebenarnya. Ya, tapi mereka pengen lo steady dulu kali ya Mungkin. secara emosi, mental. emosi. Terus pas tahu itu ya gimana ya, rasanya tuh kayak seketika tuh dunia hancur ya. Lebay banget sih. Tapi benar sih, saat itu kan gue masih kecil kan, dunia hancur, orang yang gebukin gue, ngehukum gue, di-strap apa? Ya, strap dihukum ya. Dihukum, di-strap gitu loh. Di-strap, dihukum, gebukin, dan lain sebagainya itu ternyata orang tua gue yang asli. Dan gue saat itu belum tahu mak gue siapa, mak gue di mana. Gitu. Terus pada saat lo tahu, apa yang lo lakuin pertama? Ya, nangis lah pasti, nangis. Cuman ya udah, mau gimana, kayak ya udah, gue harus menerima. Gue saat itu belum bisa menerima. Cuman ya mau gimana. Untungnya sih pas gue SMP itu bokap gue yang beneran bokap gue itu pindah sama istrinya. Oh, dia nikah lagi? Iya, dia nikah. Dia tuh dari anaknya yang pertama, dari anak dari istrinya dia yang pertama. Emang dia berapa kali punya istri? Yang nikah 3. Oke, lanjut dulu. Yang nikah 3. Gue dari yang pertama, yang kedua itu dia mungkin karena bapak gue drugs dan lain sebagainya, dia punya autisme. Siapa yang autism? Adik gue yang pertama. Oke. Iya, adik gue yang pertama. Yang pertama, cewek cowok? Cowok. Gue cewek sendiri. Oh. Tapi kelakuannya kayak cowok. Iya. Kayak kelakuannya kayak orang survive ya. Terus. Enak lagi bentar. Silakan lo kalau mau. Terus habis itu dia cerai, itu pindah ke Australia katanya. Si bapak lo? Istrinya sama anaknya. Jadi mereka cerai lagi. Cerai tuh. Nah saat gue kecil tuh bokap gue tuh sering bawa cewek memang ke rumah. Hah? Iya.
Oke. Terus lo ngerasa aneh gak sih? Aduh apaan sih nih orang, siapa Iya, sih? terus gue dipaksa suruh manggil mama, kan aneh. Ya ampun. Oh, iya, terus. Ya, dan itu kan gue belum tahu itu bapak gue. Aneh banget, kayak absurd. Oh banget. ini yang sebelum 6 SD itu? Iya, dalam hati ini absurd banget nih orang gitu kan. Terus gue pernah nemu itu juga, nemu kayak suntikan kayak gitu-gitu, dan gue digebukin hebat hari itu. Gara-gara lo nemuin itu? Oh my God. Gue bilang ke kakek nenek gue. Oh, lo nemuin itu terus lo ngomong. Oke. Kan gue gak tau, masih kecil. Ya kan? Nah, balik ke pas gue 6, terus dia pindah ke Jogja dengan anaknya dia. Kan udah tadi kedua ya, terus dia nikah lagi. Nikah lagi, punya anak 2 laki-laki. Lagi dia pindah ke Jogja. Oke. Terus? Setelah pindah ke Jogja pun, gue tuh baru tahu dari kakek nenek gue tuh ternyata dia tuh masih disupport sama kakek nenek gue. Kakek nenek gue itu untungnya saat dulu itu dia masih dibilang berada lah, masih cukup lah, hidupnya berkecukupan. Setiap bulan dia masih ditransfer dan lain sebagainya. Di sana dia masih disokong hidupnya sampai anaknya dia gede. Di sana tuh dia suka cari masalah. Sempet tuh ya pas pertama kali dia sampai di Jogja, dia sebar-sebar duit. Gila, kayak orang kaya. Sebar-sebar duit kemana? Disebar, dia mabok kayaknya, mabok atau apa, disebar duitnya. Wow, oke. Oke, lanjut. Ya, gue masih berusaha untuk apa ya, kayak oh wow, ada juga ya yang ternyata yang kayak gitu. Maksudnya lo bisa sih jadi orang tua, lo bisa jadi ibu, lo bisa jadi bapak, tapi ternyata ya nggak semua orang bisa jadi Nggak semua orang bisa jadi orang tua yang baik. Terus? Dan itu sebenarnya bikin anak tuh jadi korban sih. Karena gue ngerasain sendiri ya, childhood trauma itu ternyata berdampak sama diri gue pas gede. Dampaknya gitu. Dampaknya mungkin nggak kelihatan, tapi di mental. Lebih ke mental, lebih ke sikap gue. Gue tuh orangnya kasar. Ngomongnya kasar, sikap gue kasar, keras kepala, dan lain sebagainya. Karena gue dikerasin di rumah. Kebetulan kakek nenek gue juga termasuk orang yang keras. Yeah. Dulu dia keras banget didik gue. Ngomong di rumah teriak-teriak lah, gue dikatain kebun binatang lah. Belum almarhum nenek juga orangnya keras gitu. Mungkin gak sih juga karena mereka tuh sebenarnya yang pertama takut kan. Mereka tuh ngambil lo, takut lo tuh kayak bokap lo. Iya, sering gue dibilang, kamu nih ya kayak papa kamu gitu, kayak mama kamu. Itu sakit banget itu rasanya kan sebenarnya. Karena gue tahu kelakuannya mereka kan. Gue bisa sih ngelakuin kesalahan kecil, terus gue disamain kayak mereka yang sebenarnya ngelakuin kesalahannya yang gede. Itu buat anak itu juga sebenarnya kasih trauma sakit gitu loh. Jadi kalau jadi orang tua tuh jangan ngomong yang, kadang kan kita tuh kalau jadi orang tua ya, ini mungkin karena udah pengalaman gitu gue, walaupun anak gue juga masih kecil, tapi maksud gue ketika kita jadi orang tua tuh kadang tuh cara kita bersikap sama anak tuh refleksi apa yang kita alamin kan. Betul. Jadi ego kita tuh ngomong gitu loh. Kalau anak tuh udah gak nurut, kayak lo tuh udah gue sekolahin juga. Ya itu kan? sering banget kan. Iya kan. Apalagi kan gue bukan anak kandung kan. Jatuhnya cucu. Iya. Itu udah jadi makanan gue dari gue kecil sampai gede. Sampai akhirnya pas gue gede tuh gue bisa ngomong. Gue nggak minta gitu loh. Ya udah kalau dulu biarin gue mati, biarin aja gue mati. Oh my God, lo ngomong gitu? Ya sempat nggak ngapain diambil gitu kan. Iya sih. Sebenarnya jadinya kayak nggak tahu diri dan lain sebagainya. Cuman lama-lama kan kita fed up juga kan. Iya, dan lama-lama kan semakin gede, terus lo kan punya pemikiran-pemikiran sendiri kan, kayak lo berkembang. Oke, terus abis itu balik sih bokap lo tuh, ternyata di Jogja dia suka tebar-tebar duit, buang-buang duit, masih ada support. Judi. Oh, dia suka judi juga. Masih judi. Lengkap ya? Judi, cewek, narkoba. Iya, belum sama adik-adik gue yang unborn. Oh, banyak ya. Oke. Gak tahu ya. Bukan urusan saya. Aduh. Terus gue pernah akhirnya gue ketemu sama nyokap gue. Oh ya, itu gimana tuh akhirnya? Kan lo kan gak pernah ketemu dari umur 9 bulan. Gak pernah. Nah, itu ketemu itu kapan? Pas lo umur berapa? Pas gue SMP, gue ke Jawa, ke Jogja. Lo yang cari dia, lo pengen tahu? Enggak. Ngapain? Oh, lo gak ngerasa kayak,
tuh pengen ketemu mama gitu. Dulu pengen sempet, tahu. tapi setelah gue ketemu nggak. Kenapa akhirnya ceritanya? Jadi bokap gue tuh suka ini kan, suka kayak gue dipamer-pamerin orang-orang. Ini anak gue nih, Oh iya, anak serius? pertama gini. Muka gue BTW nggak mirip sama dia. Mirip nyokap lo? Nggak. Gue nggak mirip mereka berdua untungnya. Oh, Nanti deh gue kasih lihat fotonya. oh oke. Oke. Terus jadi dia ngebangga-banggain gitu loh. Ini anak gua nih gini. Ih beda banget sama lu, bohong lu gini gitu kan. Dia tuh kulitnya gelap, tatoan. Pokoknya mukanya mungkin karena dia pakai drugs. Iya. Jadinya Iya. ada ini kan, ada efeknya ya. Sedangkan saat itu gue masih putih, mungil, gitulah. Nah terus one day dia pergi ke mana beli bakso, terus dia tinggalin gue kemana dulu sama temennya. Tiba-tiba tuh kayak ada orang datang lari-lari gitu kan. Kayak termehek-mehek tau gak dulu? Tahu gue yang Serius? reality show. Nah dia kayak lari ke dalam pagar gitu, terus dia kayak manggil-manggil orang gitu. Terus tiba-tiba dia nyamperin gue, terus kayak kamu Eka ya gitu. Kayak tali kasih ya. terus Kayak kamu Eka kan gitu. Hah? Iya gitu kan gue bilang. Ini aku gitu. Ini aku saudara kamu gitu. Jadi ternyata tuh entah adeknya nyokap gue atau siapanya gitu, gue udah lupa. Oh, oke. Udah lama kan. Ini aku ini itu saudara kamu gitu. Siapa lu gitu kan Iya. dalam hati. Kamu ingat nggak dulu aku suka gendong-gendong kamu gitu. Biasalah. Enggak, gue nggak tahu, gue bingung di situ kan. Tiba-tiba Umur berapa tuh? Hah? Umur berapa? SMP. Terus mama kamu ada sebentar lagi dia datang, lagi dipanggil gitu katanya. Oh, Datang tuh mamanya aku, nyokap gue datang, terus tiba-tiba kayak ya ampun Eka, ini mama, ini ibu gitu. oh iya nih ngomongnya. Iya ini ibu. Terus nangis gitu gue nangis, gue mungkin nangis karena bingung juga ya. Ya itu kayak Shock ya. campuran sih kalau menurut gue ya, kayak lo shock, tapi deep down inside lo kayak ya itu kan kayak akumulasi bertahun-tahun lo memendam rasa itu, ya kan. Ngerti, udah tuh. Terus ternyata bokap gue datang tiba-tiba. Waduh, datang balik, tarik-tarikan Kak. Tarik-tarikan. Itu bener-bener kayak reality show termehek-mehek. Wow. Terus. Tarik-tarikan, gue masih nangis tuh. Tarik-tarikan gue dibawa balik ke rumah yang di Jogja. Nah, abis itu mereka katanya minta nomor gue. Jadi pas bokap gue marah-marah tuh, narik-narik gue, dia ditahan sama saudaranya nyokap. Ternyata ditahan sama laki, saudara nyokap gitu. Terus mereka akhirnya dapat nomor gue, nomor HP. Dapat nomor HP. Tukeran nomor gitu. Dia dapat. Pas gue udah pulang, dia ngechat gue. Pas ngechat gue ini dong kayak senang saat itu, kayak oh ini nyokap gue ternyata ini. Lama-lama kok dia bukannya ngechat gue, kok bukannya kayak nanyain kabar gue. Dan ibu gimana sih kalau lo udah lama gak ketemu anak lo, terus lo ketemu, apa sih biasanya lo lakuin? Ya sayang banget lah, lo ya pengen tahu hidup lo. Iya, gimana sih kehidupan lo selama ini dan lain sebagainya. Ini dia malah ngejelek-jelekin kaki nenek gue. Maksudnya gue tahu jeleknya kakek nenek gue gitu, gue yang mengalami saat itu. Tapi despite itu semua, gue diurus, gue bisa hidup. Yang dulunya, gue tuh dulu kurus banget kata-katanya. Jadi gue diambil sama nyokap gue. Ini belum tahu ya. Gue dibawa kabur sama nyokap gue. Oh pas lagi nyokap lo berantem sama bokap lo itu? Iya pas gue kecil, pas gue masih bayi. Ini agak loncat ya. Jadi pas gue masih bayi, gue dibawa kabur sama nyokap gue. Terus gue diambil balik sama kakek gue, nyokap, kakek gue, bokap gue sama saudara gue. Diambil balik ke Indonesia, ke Jakarta untuk diurus. Jadi saat gue diambil itu jam 12 siang, gue belum dikasih makan, main di tanah, kurus, rambutnya coklat, jelek banget. Gitu lah pokoknya. Terus diurus. Nah itu dia ngomong bahwa lu tuh dulu diculik, diambil dari ibu gitu loh, tanpa persetujuan ibu. Ya secara legal memang iya seperti itu. Secara legal, tapi kan
lo kalau luar negeri sih dia udah kena penelantaran anak Iya segala kan? macam ya kan. Gue nggak dikasih makan sama dia, bahkan gue nggak ngerasain ASI. Ya, Gitu. of course lah pasti. Terus dia bilang gini, mama tuh dulu nggak setuju kamu diambil. Tapi terus aku tanya kan sama kakek nenek aku, apaan nggak setuju, orang bapak ibunya dia sendiri yang datang nyerahin kamu ke sini. Oke. Kemudian gue tahu fakta bahwa dia nggak pernah nelpon gue dari gue kecil, nggak pernah nelpon ke rumah. Alasannya apa? Takut sama bapak, takut sama bokap gue. Padahal bokap gue di Jawa, kan? Oke. Yang namanya seorang ibu mau kayak Wah, gimana iya. pun ya, Kalau perlu loncat pagar deh ya kan? kan. Loncat pagar gitu lah kalau perlu. Terus Nggak ada sama sekali. Terakhir dia pernah nelpon, katanya mbak gue nelpon, tapi terus nyari bokap gue malah, nggak nyari gue. Ya. Oke. Akhirnya tuh lo chat-chatan tuh sama dia tuh. Abis itu gue blok. Iya. Iya. Oh, dia sempat nanya-nanyain lo. Oke. Terus abis itu ceritanya sampai di mana tuh tadi tuh? Bokap lo, ketemu, terus chatting, terus di blok. Abis itu lo nggak pernah hubungan lagi sama dia at all sampai sekarang? Nggak, dia sempat nge-follow gue di Instagram. Wow. Gue blok. Karena cuman toxic jadinya, kayak. Tapi mungkin lo nggak mencoba untuk kasih oke lah, kasih dia kesempatan mungkin untuk mencoba deket sama lo. I mean kan kadang kalau orang udah, ini gue bukan membela, gue coba deket tengah-tengah ya. Gue cuma mau nanya, kalau orang udah nggak pernah ketemu bertahun-tahun, kan kayak canggung gitu loh. Untuk gimana sih ngedeketin lo gitu, lo nggak pernah mau memberikan dia kesempatan atau udah enak aja? Kan udah dikasih kesempatan. Saat itu kan gue ngechat lumayan lama. Tapi Oh, yang dia lumayan lakuin lama. kayak gitu kan. Terus ada lagi dengar kabar bahwa dia mau nikah lagi. Ibu gue ini mau nikah lagi. Suaminya janjinya apa? Janjinya adalah dia mau ngambil gue dari kakek nenek gue. Saat itu gue udah kuliah. Udah enaknya dong kalau diambil ya. Nah makanya kayak, wah nih orang cuma nyari duitnya aja nih, nanti kalau gue udah cari bisa cari duit kan. Oke. Terus? Gue gak mau lah. Nggak, maksud gue setelah itu terus akhirnya nggak berhubungan sama sekali. Nggak sama sekali. Sampai sekarang gue blok-blokin. Berarti sekarang lo kalau sama bokap lo masih berhubungan ya? Maksudnya bokap lo masih under orang tua, masih under kakek nenek lo yang masih kayak hidupnya di support tuh masih nggak sampai sekarang? Sampai Setelah sekarang dari Jogja itu? Sampai sekarang bahkan setelah nenek gue meninggal. Itu kasihan sama kakek gue sih. Kenapa? Karena kakek gue itu kan udah sakit macem-macem. Jadi semenjak tahun 2017, sekitar 2017 itu kakek gue punya usaha. Kan dia habis pensiun, dia punya bikin usaha itu dihancurin sama bokap gue. Dihancurinnya tuh gimana? Jadi gue tuh suka kutuker ya, karena gue manggil kakek gue bokap ya, gitu kakek kan. deh, biar nggak bingung nih. Ya. Kakek gue bikin usaha, dihancurinnya dengan cara kakek gue tuh merasa nih orang mungkin udah baik kali, karena dia udah nggak pakai saat itu, udah nggak pakai narkoboy ya, udah nggak pakai macem-macem, udah bersih, terus diambil ke Jakarta, suruh ikut bantuin ngelola usaha itu. Gitu. Setahun, 2 tahun ternyata diem-diem gitu nyatutin duit Dia di belum situ. sembuh ya? Iya, ternyata dia belum sembuh, nyatutin duit, terus bawa cewek ke kantor itu. Kemudian itu usahanya taksi gitu. Oh. Itu tuh usaha yang dibangun dari uang pesangon kakek gua. Pesangon dia, pesangon dia. Kenapa tuh? Gak tahu, ada bunyi-bunyi guys, lupain. Banyak mistis ini. Terus? Pesangon dia udah pensiun. Berapa ratus juta dia bikin itu jadi usaha keluarga. Jadi di anak-anaknya dia kan ada 3 tuh kakek gue anaknya, 3 anaknya itu dia dikasih taksi di situ, maksudnya jadi taksi ini menghasilkan ini, nanti sebagian ke kantor, sebagian ke mereka. Sampai mbak gue pun punya taksi. Oh ya? Iya, udah berhasil saat itu, udah establish, udah. Gue juga ngerasain enak karena gue kalau mbak gue dapet duit banyak, gue enak karena gue dimanja banget sebenarnya sama mbak gue. Jadi mbak lo tuh lebih ibu daripada ibu aslinya? Iya, gue dulu manggil dia ibu pas kecil.
sempat galak sih karena dia juga masih muda kan, dia ngurus gue itu umur 17 tahun. Dia ngurus anak tuh dia. Nah, terus hancurlah itu perusahaan. Gara-gara si bokap lo. Karena kemudian uang untuk operasionalnya nggak ada ya. dan lain sebagainya, akhirnya hancur. Uang yang kakek gue dapat dari pasangannya dia, yang mana dia pensiun dini sebenarnya. Jadi dia tuh belum boleh pensiun di umur 65, dia belum boleh pensiun Kak. Kakek gue. Karena bagus kerjanya. Bagus kerjanya, dia nggak boleh pensiun. Tapi dia memilih untuk pensiun aja deh gue gitu. Gue bikin usaha sendiri. Hancur, udah keuangan keluarga gue tuh saat itu langsung brek jatuh. Gara-gara itu. Akhirnya kakek gue sakit. Stres ya? Pasti stres. Langsung sejak 2017 kaki gue sakit-sakit. Jadi setiap tahun akhirnya dia sakit. Jadi ada 2017 sakit apa, sampai berapa bulan. GERD sih waktu itu. Terus 2018 sakit, sampai sekarang pokoknya hampir setiap tahun. GERD-nya berarti udah parah banget ya? Parah Kak, sampai masuk rumah sakit kok. Selalu selalu masuk rumah sakit deh. Terus ada juga saat udah bokap kakek gue sakit. That's okay. Ya, terus? Gak apa, ngomong aja. Oh iya. Terus? Setelah Oke, mari kita cheers dulu guys. Kan ada iklan berikut ini. Oke. Terus sampai mana tadi? Bokap sakit. Kakek sakit. Terus di saat dia baru sembuh, saat itu 2018, bokap gue itu bikin masalah. Yang mana mobil gue, dia kecelakaan itu sampai hancur. Karena dia mabuk nyopirnya. Sakit lagi. Stres. Udah keuangan gue drop, keuangan gue lagi makin drop lagi karena kakek bolak-balik sakit. Sakit, mobilnya hancur. Bokap lo juga jadi stres. Biar gimana kan walaupun dia benci sama anaknya, tapi gue rasa dia pasti kan mikirin kan, aduh gila ya punya anak gini-gini amat. Iya, gitu. memang. Nenek gue sih yang ini, yang apa tuh yang selalu belain akhirnya. Jadi ditolong lagi. Kita sekeluarga tuh hampir bilang udah nggak usah dini lagi gitu Iya, loh. kan maksudnya kakak adik yang lain gitu kan, anak-anak kakek nenek yang lain nggak kayak, ngapain sih nolongin dia dulu gitu. Iya, kakek gue, kakak kan bapak gue kan anak terakhir ya. Kakak-kakaknya dia tuh udah bilang udah nggak usah, biar dia tahu bahwa dia udah nggak bisa ditolong lagi. Udah kita udah nggak mau nolong dia kan, bukan nggak bisa ditolong lagi. Ya sampai akhirnya ya kayaknya dia udah nggak bisa ditolong deh. Bahkan bahkan sampai sekarang setelah nyokap meninggal pun kayak dia lagi di Jakarta nih, itu masih ngerongrong kakek gue minta duit. Jadi itu mungkin satu moral story ya, kalau lo punya anak, lo harus bikin dia tuh emang ya udah lo bertanggung jawab atas apa yang lo perbuat. Ya. Ya kita boleh sih nolong, tapi emang kan kerasnya tuh kerja orang tua nggak mau jangan sampai dia menangsak. Tapi ternyata itu malah bikin dia jadi nggak beres ya. Tapi yang kita harus tahu bahwa orang tua itu punya tugas juga untuk mendidik dan marahin anaknya sebenarnya. Marahin dalam arti itu ngajarin yang mana yang salah dan mana yang benar. Oke, berarti si bokap lo itu terus-terusan dibantu sama kakek lo. Berarti lo bilang katanya orang tua tuh juga punya kewajiban untuk ngasih tahu marah. Emang selama ini kakek nenek lo tuh nggak pernah marah bokap lo? Ya gimana mau marah, orang dia lebih galak. Maksudnya kayak Berarti kecil dimanjain kali ya? manja, dia dimanja. Saat itu ya Kak, motor kayak ninja. Yang semacam motor ninja gitu. Saat zamannya dia itu baru ada 10 di Indonesia. Dia salah satu yang punya. Oke. Saat itu. Kalau nggak salah ya. Dia bahkan punya mobil balap. Saat itu. Gitu loh. Jadi manjain parah sih. Manjain parah karena menurut aku ya orang tua tuh harus ngasih tahu bahwa ini sesuatu yang boleh, ini nggak boleh. Jadi harus kasih batasan juga ke anaknya gitu loh. Dan kalau lu mau begini, lu tahu konsekuensinya apa. Kalau lu mau ini ya lu tahu lu harus gimana gitu. Ya itu tugas orang tua kan gitu loh. Kalau misalnya enggak ya hasilnya contohnya itu, apa aku itu. Tapi berarti dengan lo ngomong kayak gitu, terus kan lo udah ngerasain kalau lo juga ternyata hidup dalam Keluarga yang keras, ya kan? Nah kalau menurut lo tuh
ini maksud gue ini pendapat pribadi lo gitu ya. Berarti orang tua tuh harus keras kayak gimana? Padahal tuh kan generasi sekarang tuh dikerasin dikit mana bisa. Bukan keras Kak, gue nggak bilang keras. Ya lo didik gitu loh, ada caranya. Ya setiap anak kan beda-beda Kak. Kayak misalnya anak lo nggak bisa dikerasin, ya lo didik dia dengan ya cara yang menurut lo baik gitu loh. Dengan misalnya lo tegas kan bukan berarti galak. Oh iya. Misalnya nih, mungkin jangan ngomong kata-kata yang toksik ya. Iya mungkin jangan kata-kata toksik karena kakek nenek gue tuh kebanyakan ngomongnya toksik. Iya. Dan dulu dia kan kerja, jadi kakek nenek gue itu ngidupin anaknya 3 sama ngidupin keluarganya juga, adik-adiknya mereka. Jadi mereka kerja, Belum anaknya lagi akhirnya ada nggak keurus juga gitu loh. apa? Akhirnya anak-anaknya kurang keurus Wow. saat itu. Juga ya. Iya sih. Terus sampai sekarang nih yang udah oke kita udah ngomongin cerita lo. Sekarang apa yang lo rasain selain lo bilang lo kasar, lo begini, lo begitu. Lo kira-kira apa pengaruhnya dalam hidup lo gitu lo dengan ke dysfunctional family lo kan udah Dysfunction lah menurut gue. Walaupun lo dapet kasih sayang dari kakek nenek lo ya, tapi kan lo kan nggak dapet dari your real mom, your real dad gitu. Gimana? Apa yang lo rasain sekarang tuh? Wah ini kayaknya gue karena trauma masa lalu gue deh. Ya childhood trauma tuh bikin lo jadi orang yang kayak gimana selain kasar? Selain kasar, gue nggak ambisius, gue nggak benar-benar punya mimpi sebenarnya. Karena dulu gue pernah punya keinginan ini, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu. Kakek nenek gue membatasi, karena mereka takut gue jatuh, katanya rusak kayak bokap gue. Gue pengen jadi model nggak boleh, gue pengen. Tinggi banget loh. Gue pengen jadi apa lagi ya? Apa tuh ini pesawat lupa namanya? Pramugari nggak boleh. Sayap ini pesawat. Mesinnya nyong. Gue pengen jadi pramugari nggak boleh, pengen itu nggak boleh. Jadi gue benar-benar dibatasin, dijaga banget sampai akhirnya gue SMA gue tuh baru sadar masalah-masalah gue. Gue baru terbuka mata gue. Itu gue mulai develop panic attack di SMA. Sampai sekarang gue masih punya panic attack. Jadi gue nggak boleh memendam kemarahan gue. Makanya gue sekarang ngomongnya agak belak-belakan gitu, ceplas-ceplos. Iya. Gitu. Sebenarnya salah sih. Nggak pernah ke psikolog. Coba untuk ngomong kayak share your problem. Karena tapi gue rasa kan lo cukup stabil ya. Maksud gue rasa lo nggak perlu juga sih gitu. Karena gue ngerasa lo orang yang cukup bisa maintain your life well gitu. Tapi gue ngerasa lo takut nggak sih lo tiba-tiba stres dan lo snap gitu loh. Nggak. Gue pernah di tahap gue mau mati aja. Pernah kan? Oh pernah suicidal thoughts gitu? Pernah dong. Sampai sekarang sebenarnya suicidal thought itu kan dimana lo sebenarnya lo kadang nggak sadar gitu. Gue sadarnya adalah kalau gue kayak naik mobil gitu misalnya. Terus tiba-tiba gue rasanya pengen ini loh nabrak atau pengen apa. Terus kalau gue lagi tempat tinggi gue rasanya pengen jatuh. Gue pengen apa? Kalau ngeliat sesuatu sempat seperti itu. Mungkin ada dalam diri gue, cuman gue memang nggak mengeluarkannya. Dan gue juga nggak tahu kan, gue belum pernah ke psikolog yang bener ya Kak. Jadi gue belum pernah, gue nggak mau self diagnose juga gue nggak mau. Cuman yang gue tahu gue punya panic attack itu juga kata dokter. Jadi gue dulu tuh sering masuk UGD karena tiba-tiba gue nggak bisa nafas, panic attack yang tangannya dingin semua. Terus yang kayak orang step gitu. Kalau orang bilangnya stress, kayak kalau sekarang kayak lebay lu, padahal emang bener terjadi kayak gitu. Bener terjadi. Gue kalau stres banget tuh bisa Kak. Bahkan gue waktu itu sempet sama orang kantor, gue berantem. Saat itu gue lagi dalam keadaan lagi drop lah. Kalau kondisi gue drop, dan gue juga punya mah kan, jadi makin sebenarnya. Akhirnya gue kambuh di situ. Lo tau kan sekarang kalau zaman sekarang itu generasi muda udah mulai aware soal si mental health kan. Despite kita pergi ke psikolog atau apa, menurut lo apa yang selama ini lo jalanin sih supaya hidup lo tuh ternyata bisa pretty well? Ini menurut gue ya, gue kan orang luar dan gue gak kenal bokap lo atau apa, tapi lo ngejalanin hidup pretty normal. Gue gak tahu kalau lo gak cerita sama gue kalau lo punya masalah yang menurut gue segitu besar, gue gak tahu. Jadi apa tips lo mungkin buat orang-orang di luar sana yang hidupnya tuh gak terlalu beruntung gitu, tapi ya nggak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang lain lagi gitu. Oke. Mungkin kalau dari gue gini,
even hidup lo fucked up, keluarga lo fucked up gitu loh. Itu kan bukan berarti lo harus jadi seperti mereka. Jadiin aja itu sebagai pelajaran bahwa kalau lo ngikutin mereka ya lo bakal kayak mereka gitu. Lo nggak harus kayak mereka, hidup lo, your life, your choice gitu kan. Gue memilih untuk tidak. Gue sama sekali tidak. Gue kebetulan nggak ngerokok juga. Gue nggak ngerokok. Ini bersih banget loh. Dia nggak ngerokok. Ya minumnya juga cukup banget guys. Gue minum cuman oke. Ya, kalau ada acara aja, kalau diajak ya ayo gitu loh. Kalau misalnya ada gue aja lo gimana maksudnya? ya karena lu doang yang ngajak kan senengnya. Kita cut di bagian situ. Terus, ups ketahuan. Nggak apa-apa. Apa tuh namanya? Narkotika gue nggak megang sama sekali. Bukan nggak megang kayak udahlah hidup gue udah hancur, keluarga gue udah apaan sih kayak gini gitu. Udahlah gue nggak sama sekali karena ini lucu banget. Jadi pas gue kecil itu gue pernah tiba-tiba gue pernah ngeliat bokap gue OD btw. Terus dia tiba-tiba dia di apa tuh di depan TV ruang keluarga dia gini dong. Oh my god, serem banget asli. Itu gue lagi makan, gue di sini makan. Berapa tuh? Lupa SD. Terus? SD. Gue makan gitu, terus gue ngeliat dia kayak gimana sih kayak takut gitu loh kayak Mbak, Papa kenapa gitu? Gak tahu udah biarin aja gitu. Terus tiba-tiba dia akhirnya masuk ke rumah sakit. Terus kan dia OD tuh harusnya dia nggak ketolong sebenarnya. Tapi kita ngomongnya gini, jadi pas dia lagi OD gitu. Tiba-tiba katanya mbak gue, dia itu ngelihat bokap gue pulang. Oke. Bokap gue pulang tapi punya tanduk sama buntut. Udah mulai halu ya? Serius, ini lucu banget sih. Dia datang dengan tanduk dan buntut gitu kan. Terus dia minta minum. Sama mbak gue dikasih, diambilin minum. Habis itu besoknya dia sadar. Sekeluarga bilang, kenapa lu kasih minum? Harusnya biarin aja. Itu jahat banget, tapi itu lucu sih. Enggak lucu sih menurut gue, itu serem. Lu aja bilang lucu enggak. Aneh Kak. Kita lucunya agak kayak ya? Lucunya kayak kenapa lu kasih minum sih gitu. Habis itu dia nggak tobat. Oke. Tapi lo kalau melihat cowok kan lo walaupun ada kakek lo ya, tapi tetap itu bukan bokap. Karena kalau menurut gue tuh pendapat gue adalah cinta pertama seorang anak perempuan. Ini gue di keluarga normal. Cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah bokap gue. Dimana gue tuh punya standar. Kalau gue dapet laki-laki, gue harus kayak bokap gue. Dia yang treat me well as a queen. Jadi menurut gue kalau lo adalah cowok-cowok gitu ya yang lagi punya anak, apalagi perempuan. Itu tuh jangan sampai lo tuh bikin trauma anak perempuan lo, karena gimana ketika lo bikin trauma anak perempuan lo, dia tuh bisa nggak tahu ya, nggak semua orang seberuntung Eka gitu yang bisa treat her life well dan nggak hidup yang berantakan. Tapi selebihnya nggak segitunya juga sih Kak. Gue juga sempat fucked up juga dulu. Maksud gue, lo sekarang ada di sini masih bisa cerita, nggak di mana-mana gitu. Menurut gue itu lo hidup dengan well, lo punya kerjaan, lo punya kehidupan yang baik gitu maksud gue. Iya kan? Karena ketika lo punya jadi cowok, terus lo nggak ngasih tahu ke anak perempuan lo gimana sih harusnya perempuan itu di-treat, kan bisa aja dia tuh jadi betul. Nah itu juga tuh buat yang punya anak laki-laki ya, itu tuh harus banget yang namanya ngasih contoh. Kalau cuma ngasih tahu mah percuma Kak, karena anak-anak kan pasti dia ngeliat contoh kan. Kalian tuh harus ngasih contoh bahwa ngasih contoh gimana nge-treat perempuan. Karena zaman sekarang ya banyak laki-laki tuh nggak tahu cara nge-treat perempuan gitu loh. Nggak cuman ngomongnya juga, cuman lu tuh harus menghormati perempuan. Gitu. Lo bukan cuma harus, kan kalau cowok itu dididik, terutama nggak terutama di Indonesia sih, kayak di seluruh dunia, tapi terutama di Indonesia kita kan patriarki ya. Jadi kalau laki-laki itu harus kerja, hustling, terus udah kayak gitu cari duit, menghidupi. Tapi bukan cuma itu ya ternyata. Enggak, cuman itu dong. Gimana lu cara men-treat perempuan? Karena banyak laki-laki yang akhirnya kasar sama perempuan. Terus apa ya namanya? Suka melecehkan perempuan, tidak menghormati perempuan. Itu juga bisa dilihat dari sekarang banyak kasus-kasus pelecehan seksual. Oke, gue mau nanya gini. Ntar lo ngeliat diri lo beberapa tahun ke depan, itu kalau lo udah menikah, lo kira-kira mau cari suami yang kayak gimana?
Kalau gue, kebetulan kakek gue tuh sebenarnya bisa jadi contoh laki-laki. Sih, Kakek nih, gue dibilang dia tuh kakeknya tuh keras ya kan Keras. segala macam. Tapi tetap anak perempuan itu akan melihat siapa yang dilihat pertama cowok waktu dia kecil. Itu akan jadi, itu tuh udah bukti banget, tau nggak, bahwa Memang. akan tetap siapapun yang dilihat untuk kecil pertama, sosok laki-laki pertama yang dikenal itu akan menjadi contohnya. Iya. Itu udah pasti. Kakek gue memang bukan seorang bapak yang baik, tapi dia seorang laki-laki yang baik. Kan memang nggak semua orang bisa Ini yang full ya, sempurna bapak dan lah. laki-laki itu beda. Tapi dia sebagai suami, dia tuh memenuhi kebutuhan istrinya dengan baik. Materi, Bucin kakek lo ya? bucin, serius dia. Bahkan nih ya, nenek gue itu waktu itu dia harus dinas ke Anyer. Waktu itu ke Anyer. Nenek gue nggak bisa tidur kalau bukan di rumah. Dan kalau bukan sama orang rumah. Sepulang kerja dia lanjut ke Anyer. Kakek gue itu kan ini ya wirausaha ya. Wirausaha yang dia wirausaha pokoknya pulang malam dia langsung lanjut ke sana, nginep di hotel deket. Jadi ini ada hotel tempat nenek gue, dia nginep di hotel sini. Dia cuma ngasih tahu bahwa dia ada di situ. Ketemu tapi abis itu? besoknya? Ketemu, cuman untuk nemenin nenek gue. Itu salah satunya. Terus dia nggak pernah selingkuh, dia nggak pernah kasar sama nenek gue. Pokoknya sebagai sosok suami dia perfect. Ya, wow. Dia nggak pernah nuntut apa-apa. Nenek gue nggak bisa masak, masaknya dia juga nggak enak, nggak masalah. Kakek gue yang bisa masak, nggak pernah nuntut, nggak pernah, wah udah wow gitu loh. Untuk sebagai suami ya, kalau acuan untuk suami sih mungkin kakek gue tuh baik. Ya karena kalau anak kan, menurut gue punya anak itu nggak gampang. Itu juga trial and error loh. Iya, Anak itu memang. trial and error. Kita juga belajar. Karena menurut gue bukan anak belajar dari orang tua, Tapi orang tua. belajar dari anak. Ya Banget anak sih. kan lahir nggak tahu apa-apa kak. Iya benar-benar. Gimana? Nggak bisa milih juga dia. Iya. kalau bisa nggak Gimana anak itu gedenya? Sebenarnya kalau dia gagal, saat dia gagal jadi dewasanya tuh ya kegagalan orang tua sebenarnya. Oke. Deep Nah ya. berarti last but not least mungkin kalau sekarang lo masih ada rasa-rasa nggak enak gak sih di lo tuh kayak aduh gue tuh kayak stres banget ya dalam hidup gue. Kalau kayak mungkin pertanyaannya gini, gue bikin simple. Lo kalau menjalani hari-hari tuh masih kayak stres nggak mikirin oh my life tuh fucked up banget gitu, atau enggak kayak udahlah gue lupain di belakang, gue pengen pokoknya gue kerja yang benar, gue punya hidup yang benar gitu. Pasti adalah saat Masih dimana-mana gue akan ngerasa gue jujur gue nggak bisa terlalu ngalamin stres. Karena panic attack itu juga kan. Ya panic attack. Jadi gue kadang punya tendensi untuk udahlah ngebiarin aja. Kayak bodo amat gitu loh. Walaupun kadang jadi gue ada overthinking juga, ada nyuekin aja. Gitu. Bingung ya? Ya, tapi emang begitulah gitu. Kan kita perjalanan ya kan, lo juga Iya. masih muda. Masih muda. Jadi lo pengen cowok yang treat you well kayak kakek lo, ya kan? Bisa jadi sahabat. Bisa diandalkan juga ya, kakek lo bisa diandelin kan? Iyalah, Iya bisa dong. jadi sahabat, bisa diandalkan. Ya kalau nanti gue nikah kan teman gue seumur hidup dia. Iya, asli. Doakan